si do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do si do. Itulah dosamu. Re, relakan hati. Nyanyinya begitu, jadi kasih gitu ya. Anak-anak biar kaget. Ya, siap nyanyi. Saya di sini kan. Do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do si do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do si do. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya, saudaramu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk. Oke, nanti kita lanjutkan. Silakan duduk. Ya, hari ini adalah hari untuk kita sebagai pengasuh-pengasuh yang Tuhan pilih untuk melayani anak-anak di jemaat masing-masing. Saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Lipius. Sebelum hambanya mengambil tempat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya mengundang semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian dengan sayapmu. Berkata kau
rencana Tuhan kami mau belajar firman Tuhan. Roh Kudus mengajari kami supaya kami bisa menikmati firman Tuhan dan melakukan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Oke, saya masih pakai ini. Ketua kelas juga pakai. Baru pakai atau memang? Oke, iman itu penting. Iman itu penting dan iman juga menghasilkan sesuatu yang kita tidak harapkan bisa terjadi. Artinya bukan, ya tidak harapan, maksudnya jangan sampai sakit, Tuhan jaga, itu terjadi maksudnya karena iman. Jadi iman kalian luar biasa, iman saya juga luar biasa. Tetapi ya ini harus pakai. Ya. Sekarang begini. Sekarang kita mau belajar firman Tuhan. Ini tertulis. Allah pernah berfirman kepada Abraham atau Musa dan lain-lain sampai hari ini. Itu ada tertulis di sini, kita tidak lihat tapi kita nuruti, ya. Sekarang pimpinan gereja, pimpinan siapapun sudah bicara mengenai ya ikuti aturan. Nah, ini salah satu aturan yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin kita. Jadi kalau saya tidak taat ini berarti secara otomatis sesuatu yang ini juga tidak taat. Nah itu, tidak benar. Padahal pemimpin mempertimbangkan sesuatu bahaya ke depan dan lain-lain, maka mereka putuskan harus pakai masker. Nah itu. Siapa yang pernah sakit sampai sesak nafas dan lain-lain, itu penyakit ini sudah sesak nafas. Nah begitu. Jadi ini bahaya sekali. Tapi tidak apa-apa, tidak pakai tidak apa-apa, itu hak asasi kalian. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Luar biasa. Ya. Nanti Yos, sekarang waktu khotbah baru ini singkat-singkat saja. Yang begitu-begitu kasih tinggal. Siapa yang mengerti bahasa Indonesia dengan baik? Coba angkat tangan. Yang mengerti bahasa Indonesia dengan baik. Coba. Yang mengerti bahasa Indonesia dengan baik, coba angkat tangan. Semuanya bisa. Oh, semua bisa? Sekretaris luar biasa. Tapi saya senang juga ketua klasi, sekretaris, bendahara. Wakil mana wakil? Sebentar lagi. Kalian kompak, itu saya senang sekali. Jadi saya datang lihat kalian itu saja saya senang. Saya pikir Tuhan juga senang, ya. Kalau pemimpin-pemimpin bersama-sama, melayani sama-sama, itu salah satu hal penting kita sebagai anak-anak Tuhan. Bukan hanya kita ikuti sesuatu ini, sesuatu itu, bukan. Tapi melayani Tuhan bersama-sama yang Tuhan sudah pilih kita, itu sangat penting. Terus satu program sekarang ini bagus. Ini yang penting sekali. Jadi program pembinaan guru-guru sekolah minggu itu penting sekali. Banyak gereja tidak berhasil dalam hal ini. Itu sebabnya generasi muda hancur. Masa depan gereja dipertanyakan. Gereja itu akan baik terus atau tidak? Karena anak-anak tidak diajarkan firman Tuhan dengan baik. Ya. Udowen ini napolowen ini nakalowen nokom alawone au pokoknya orang alet me, mamun nakalet me, kolewi orang ati, tawaya orang ati, eno gunambi, malu gete mendopa, tokok me udowen papa alawone yorati penting. Tiga no, guru sekolah minggu no penting, main-main mendolek. Guru sekolah minggu kuliah kan dawet merina kino mi toh neina toh jurak makanya guru sekolah minggu sekolah aku baik-baik ya ala oni aku liron mamunia mamun benu ya kena beri ala ya aku bawa toh ya sekolah minggu loh anak-anak itu penting men. Nah itu bahasa Indonesia begini, pendidikan untuk anak-anak sekarang ini sangat penting. Ya, sangat penting. Oleh karena itu, guru-guru tidak boleh asal-asal, kau mengajar di sana. Padahal dia tidak tahu apa yang mau sampaikan.
dia belum belajar Alkitab dengan baik. Dan juga satu hal penting, dia hidup dalam dosa perzinahan, ya, dosa seks bebas, anak muda, tidak jaga kekudusan, suka ini suka itu, terus suruh mengajar anak-anak. Kamu melawan Tuhan, dan itu kamu tidak akan jadi berkat untuk anak-anak. Bagaimana kamu bisa berdiri di depan untuk bisa bernyanyi, bisa berkhotbah, ya, bisa berbicara tentang kebenaran kepada orang-orang, padahal kamu sendiri tidak benar. Itu maksud saya. Jadi penting sekali itu, guru sekolah minggu harus jelas pribadinya, identitasnya, rohaninya, kehidupan sehari-harinya harus jelas. Baru gembala dan majelis pilih orang itu jadi guru sekolah minggu. Karena guru sekolah minggu itu penting sekali, penting mengajar firman kepada anak-anak. Karena apa? Anak-anak ini masa depan gereja, anak-anak ini masa depan semua hal. Kalau orang baik dari dasar, dari kecil sudah belajar firman, hidup baik, terus jadi pemimpin dalam hal pimpinan gereja, pasti bagus, ya, pasti bagus. Dia rendah hati, melayani, dia jaga kekudusan, pasti jemaat diberkati. Karena pemimpin diberkati, jemaat diberkati. Pemimpin tidak beres, turun di bawah juga sama. Bangsa Israel demikian. Bangsa Israel kalau pemimpinnya sudah bikin dosa, di bawahnya kacau, musuh-musuh datang hancurkan. Contoh seperti Daud dan lain-lain sebagainya. Pemimpin sangat penting, dan itulah sebabnya kamu semua calon-calon mempersiapkan para pemimpin masa depan. Itu sebabnya kamu sendiri bagaimana gitu loh, anak-anak muda, ya, guru sekolah minggu tidak bisa main-main. Nah, makanya saya senang ini program ini, harus betul-betul pelatihan ini penting. Ya, walaupun dalam kesibukan COVID, mungkin masalah-masalah lain ya, tapi klasis kalian bikin program untuk mendidik, mengajar anak-anak, untuk anak-anak ya ini masih anak juga, untuk kalian bisa belajar Alkitab, belajar cara melayani anak-anak dan bahasa anak-anak. Nah, itu sangat penting. Jadi sekali lagi, guru sekolah minggu penting, itu diperhatikan. Penting karena mereka yang mendidik anak-anak, selain orang tua, selain gembala. Kedua, anak-anak jadi objek kita juga penting sekali, karena mereka lah kita ada. Itu. Tetapi sekali lagi, guru sekolah minggu sangat penting, ya, untuk kita bisa. Kalau tema ini itu hanya masalah kesetiaan, ya, kesetiaan. Kamu dari sejak anak muda seperti ini mengajar guru sekolah minggu sampai setia melayani, sampai dewasa. Kamu menikah, tetap setia melayani, sampai dapat Tuhan kasih tugas mungkin jadi pimpinan gereja besar begini, sampai jadi orang hebat. Nah, itu kalau kamu setia melayani guru sekolah minggu atau anak-anak jadi guru, pasti Tuhan akan pakai kamu jadi hebat. Ya, itu Lukas pasal berapa itu? 16. Ya, itu memberikan peringatan kepada kita. Kamu setia, jangan langsung mau jadi pimpinan gereja, begitu ya. Nah ini, jangan langsung mau lompat ke contoh politik saja, contoh politik ya. Orang belum apa-apa, dia langsung baru jadi bupati 1 bulan, atau 1 minggu, atau belum sampai ini, langsung mau jadi gubernur. Itu mimpi siang bolong. Atau baru sekolah kita di Jawa atau di mana, terus langsung mau jadi ketua sinode atau ketua klasis. Itu juga mimpi siang bolong. Jadi otaknya udah bolong kan. Nah, Alkitab katakan harus melayani dulu di bawah, melayani dulu, baru naik. Kalau baik terus naik sampai Tuhan percayakan di atas. Ya, saya dulu jalan kaki melayani. Ini kesaksian untuk anak muda, dengar baik-baik. Ya, saya terima Yesus itu umur 7 tahun. Di antara adik-adik saya, ya kakak-kakak saya terima Yesus umur 7 tahun di kampung.
umur sekian, berapa tahun saya dibaptis di Mami, ya, dengan beberapa anak-anak misionaris dibaptis. Dan saat itu saya diajarkan untuk jaga kekudusan, ya, jaga kekudusan. Tahu kekudusan? Kekudusan itu tidak main-main dengan dosa apapun, termasuk dosa seksual. Ya. Ini anak-anak muda yang sudah main-main dengan perempuan dan laki-laki ada di sini tidak? Kalau kamu masih seperti itu, kamu tidak akan pernah dipakai Tuhan dengan baik. Karena itu kotor, jijik, ya. Banyak teman-teman waktu itu hebat main hitam, hebat luar biasa, melayani sekolah minggu luar biasa, melayani pemuda luar biasa waktu kelompok saya. Tapi masalah kekudusan tidak pernah mereka jaga. Hancur habis. Ya. Di antara itu semua masih bertahan hanya saya. Dan saya mau bicara siang hari ini atau pagi ini. Kekudusan itu adalah modal utama. Dengan Tuhan dan jaga kekudusan. Ya. Godaan datang banyak. Nah, godaan datang banyak. Ini perempuan aja, perempuan. Saya tidak usah bicara itu. Maksudnya begini. Saya kan laki-laki. Saya kan ganteng. Ya, tahu ganteng, tahu ganteng? Betul toh, ibu toh? Ganteng, ya. Perempuan di kampung juga banyak yang mau dengan saya. Begitu saya ke Sentani, apalagi perempuan-perempuan Sentani mau dengan saya. Perempuan Biak mau dengan saya. Perempuan, wah macam-macam perempuan. Sampai perempuan orang barat juga mau dengan saya. Perempuan macam-macam, semua mau dengan saya. Ada juga yang, kakak. Terus kadang-kadang mulutnya bawa taruh di sini. Ya. Ini penting, anak-anak muda dengar baik-baik. Ya. Ada orang yang punya suaminya pendeta, juga bilang, kau ini dulu dari mana ini? Kalau kau dulu saya ketemu, pasti saya menikah dengan kau. Terus ini setan benar. Mengerti tidak? Tapi tidak mudah tergoda, saya jamin itu. Sampai hari ini saya belum pernah main perempuan siapapun selain istri saya yang saya sudah nikah. Setelah nikah baru saya bisa tahu hubungan seks. Ini penting, modal yang harus saya kasih pagi hari ini. Itu penting. Karena itu kenapa Tuhan bisa pakai saya, bisa ini, karena fondasinya bagus. Ya, sekarang saya sudah tua. Ya, sudah tua mau apa lagi? Ya. Tidak ada lagi hubungan dengan dosa itu. Ini penting sekali. Jaga kekudusan dari waktu masih muda. Itu menghasilkan buah yang hebat. Itu penting. Jadi banyak orang iri hati. Tahu iri hati? Saya khotbah di gereja Immanuel tentang iri hati berapa minggu yang lalu. Senang banyak orang dengarkan itu. Banyak orang iri hati, padahal sebenarnya tidak perlu iri hati dengan saya. Nah, kamu kenapa tidak jaga kekudusan sehingga Tuhan pakai kamu? Ya, sehingga orang-orang bisa hormat kamu, mendengar kamu, ya, bisa ya, istilahnya panggil kamu untuk kerjasama. Semua kuncinya kekudusan, karena kekudusan itu milik Allah. Kekudusan itu fondasi, dan di dalamnya belajar firman. Ya, itu penting sekali. Penting. Banyak orang memang banyak. Saya kesaksian lagi. Ya. Jadi ada beberapa wanita yang pernah jatuh cinta dengan saya sampai hari ini mereka tidak mau nikah. Ada orang Lani sudah tua sampai sekarang. Ada perempuan Sentani masih ada, tidak mau nikah juga. Perempuan Biak masih ada sekarang. Dia tetap sekolah pendeta, jadi saya ikut sekolah pendeta ya. Padahal dia sudah masuk Uncen. Dia keluar dari itu, masuklah sekolah STT GKI. Tujuannya mau nikah dengan saya, coba. Padahal saya tidak pernah bicara apa-apa dengan dia. Itu teman SMA Negeri 1. Ya, seperti itu. Jadi ini penting. Mereka masih ada, tetapi saya tidak pernah bermain-main dalam hal itu. Ini anak-anak muda, ya, dengar baik-baik. Kamu mau jadi guru sekolah minggu, jaga kekudusan. Hidup dengan Tuhan baik. Belajar firman Tuhan. Supaya kamu dipakai Tuhan ke depan. Amin. Sekarang siapa yang sudah hidup dalam dosa itu? Ya, belum menikah tapi sudah main-main dengan dosa itu ada? Sebelum saya khotbah, saya mau doakan kalian. Ada di sini? Coba kacamata dulu ya supaya lihat muka kalian.
Karena pakai kacamata ini tadi, setahu oh ini dia gini. Tidak sama main-main saja. Jadi kelihatan muka-mukanya ada ini kelihatannya. Kelihatannya ada, tapi tidak apa. Tapi kamu mulai berdoa dalam hati sekarang. Sebentar ini saya berdoa ini, jangan berbuat dosa itu lagi. Bertobat. Laki-laki itu masih mau goda kamu, katakan tidak. Bagaimana? Siap? Siap katakan tidak? Siap dosa no? Ya, firman yes. Coba 1, 2, 3. Dosa no. Firman yes. Atau kekudusan yes. Nanti pacar kamu itu dia tertawa. Kau tidak mau? Kemarin sama-sama baru. Kau sudah sekian kali, sekarang kok siapa yang masuk ini? Nah itu, padahal firman yang masuk. Tapi dia pikir ini laki-laki lain sudah goda dia baru, dia tidak mau saya kah? Pasti dia akan marah kok. Bodoh amat. Memang laki-laki kau saja kah? Kau pergi sudah. Begitu, kasih tahu dia begitu. Ini penting ini. Saya kasih strategi supaya kamu bertobat hari ini. Ya. Untuk mengajar sekolah minggu itu gampang. Kalau fondasinya bagus, tinggal jalan, tinggal melayani. Anak-anak pasti bertobat. Terima Yesus. Anak-anak terima Yesus itu harus sejak muda. Masih anak-anak. Jadi anak-anak pun masih bisa terima Yesus waktu masih muda. Saya 7 tahun. 7 tahun itu masih muda, masih kecil. Tapi firman Tuhan disampaikan, siapa mau terima Yesus, saya angkat tangan. Walaupun bapak saya pendeta besar. Ya. Terima Yesus. Setelah itu, mama penting. Saya begini itu karena nasihat dari mama saya. Jadi waktu kalian ini mengajar anak-anak, ajarin mama-mama juga. Nasihat mama, tidak boleh hubungan dengan ini perempuan, harus sekolah dulu. Nah, bapak saya bilang, sudah itu mereka masuk itu nikah saja dengan dia. Mama bilang tidak, jangan, kau pergi. Jadi bapak mau, mama tidak mau, dan hasilnya saya ini. Ya. Jadi mama-mama itu penting. Saya dengar nasihat mama, dengar mama, doa mama, makanya saya jadi begini. Jadi kalau mama tidak bisa nasihati anak dengan baik, anak kamu pasti gagal. Ya. Walaupun bapak begini begitu, mama kuncinya karena mama yang memberikan susu ke anaknya. Mama yang gendong dia, mama yang tidur dengan dia, mama yang jaga, mama yang kalau di kampung itu makanan di ini dulu baru kasih dari mulut ke anak kau. Itu jadi kontak batinnya itu dekat sekali. Jadi kalau mama yang bicara pasti anak senang, anak dengar. Nah, itu mengajarkan anak-anak, mama-mama juga penting. Nanti bikin lagi program untuk mengajar mama-mama ya, kalian ya bertiga ya. Bikin program untuk apa? Pembinaan mama-mama, pembinaan bapak-bapak. Bapak-bapak itu mungkin taruh dulu karena memang tidak betul juga. Ini minta maaf bapak, maksud saya itu tidak betul, bukan dalam hal itu, maksudnya kepala batu ya, perempuan kau di belakang, perempuan kau sana, itu anak nangis bawa dia. Nah, padahal dia juga bertanggung jawab. Jadi maksudnya bapak-bapak nanti, ibu-ibu dulu. Jadi pembinaan anak-anak guru sekolah minggu, baru ada pembinaan mama-mama saja 2 hari seperti ini. Mama-mama bikin, cari aula yang besar gitu ya, baru mama-mama mulai kalau bisa tempat tidur di situ baru dibina, bagus sekali. Tinggalkan jualan-jualan apa, pinang apa segala, kasih tinggal datang. Pembinaan mama-mama itu penting sekali. Jadi sekali lagi guru sekolah minggu penting, mengajar anak-anak dengan baik pasti diberkati. Saya mau khotbah hari ini dari Ulangan, kitab Ulangan pasal 6. Ya, Ulangan pasal 6. Ini perintah Allah ya. Musa sampaikan kepada bangsa Israel. Sangat penting ya. Musa, saya berdoa dulu. Minta maaf. Berdoa dulu khusus untuk mereka itu yang tadi. Di sini pasti ada beberapa orang saya lihat masih hidup dengan dosa. Belum menikah sudah hidup bersama dengan laki-laki itu, perempuan itu. Saya lihat ada berapa banyak di sini. Ya. Kamu masih main-main dengan dosa, tapi mengajar anak-anak juga jalan. Itu lebih baik
kamu tidak usah mengajar, sudah, stop sudah. Ya, stop. Tapi kalau memang kamu punya hati mau terus melayani anak-anak, kuncinya hari ini bertobat, tinggalkan perbuatan itu. Mau siap terima itu, berdoa dalam hati. Terima doa pengampunan, terima doa pertobatan. Ya, dan berjanji di hati kamu sekarang, saya tidak akan berbuat dosa itu lagi. Itu nomor satu. Kedua, di HP ini banyak film-film yang tidak baik. Ya. Yang suka nonton ini juga guru sekolah minggu, ya. Itu juga kamu bertobat. Tidak mau nonton video-video yang tidak baik di HP begini. Itu juga sekarang kamu berdoa dalam hati. Saya tidak mau lagi ini, tidak mau lagi itu. Tidak usah banyak hal ini. Pengajaran penting itu hanya kekudusan saja. Ya. Jadi sekarang saya mau tanya, siapa yang masih hidup dalam dosa seks? Suami istri bagus, tapi yang belum menikah hidup dalam dosa seks, siapa? Bertobat hari ini. Yang sudah punya istri tapi main perempuan lain lagi, bertobat hari ini. Ya, sama perempuan juga suka ganggu laki-laki lain walaupun sudah punya suami, juga bertobat. Tadi saya katakan itu, seorang pendeta punya istri goda saya, tapi tidak jatuh karena Tuhan kasih kekuatan kepada saya. Ya, waktu itu waktu masih muda, saya belum menikah. Ya, bisa saja, tetapi itu bukan hal yang benar, itu dosa. Saya pernah mimpi basah. Siapa pernah mimpi basah? Tahu mimpi basah? Mimpi basah itu, jadi ini yang di dalam pelajaran begini itu terbuka. Bagaimana seksnya dan lain-lain, saya juga bisa mengajarkan. Bagaimana seks yang baik, bagaimana hidup suami istri yang harmonis, hubungan badan juga bagaimana ini. Semua ada pelajaran Alkitab yang saya mengajarkan. Ya. Di Alkitab ada semua. Orang Papua itu berbicara seks itu, aduh, itu beda ini jorok. Siapa bilang jorok? Kenapa kita bicara hal itu? Ya. Orang biasa bicara bilang itu jorok itu karena memang otaknya dalam otak tidak baik. Hidup suka bermain-main dengan dosa. Harus belajar, terbuka. Nah, itu. Jadi saya kembali lagi, kalian yang hidup dalam dosa itu sekarang siapkan diri untuk terima doa hari ini. Tundukkan kepala. Semua tundukkan kepala, saya berdoa untuk kamu. Tuhan Yesus, saya mau berdoa khusus untuk anak-anakmu yang ada di depan hamba-Mu. Mereka adalah guru-guru sekolah minggu. Penting sekali yang kau percayakan. Tetapi mereka berbicara firman, mengajar anak-anak, tetapi hidup dalam dosa seks sembarang. Hidup dalam dosa pornografi. Hari ini sebelum hamba sampaikan firman Tuhan, Tuhan ampuni dosa-dosa mereka. Engkau lihat hati mereka, mereka sedang mengaku dosa di hadapan Engkau. Hamba tidak minta mereka untuk angkat tangan, tetapi di hati mereka, mereka terbuka bahwa saya tidak mau berbuat dosa itu lagi. Saya mau bertobat hari ini. Saya mau tinggalkan dosa itu, kembali kepada Yesus. Mau jaga kekudusan mulai hari ini. Tuhan Yesus tolong. 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 Roh Kudus tolonglah mereka. Roh Kudus jamalah mereka. Roh Kudus pulihkanlah mereka. Roh Kudus sembuhkan penyakit luka hati mereka. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kalau mereka terbuka, Engkau turunkan pengampunan itu. Kalau mereka mau, Engkau mengampuni mereka. Tuhan Yesus, tolonglah mereka. Dalam nama Yesus, ampuni, 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 ampuni. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk pengampunan yang kami terima di siang hari ini. Terima kasih. Dalam nama Yesus, kami sudah terima pengampunan-Mu. Kita semua katakan begini, 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mengaku dosa dan terima pengampunan dari Yesus. Hari ini, jam ini, kami berjanji tidak berbuat dosa itu lagi.
Dalam nama Yesus kami berjanji. Amin. Luar biasa. Tepuk tangan. Tepuk tangan yang kuat. Ya. Oke. Bangkit berdiri dulu. Bangkit berdiri. Musik. Ku menang. Ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Kamu pikir doa tadi itu main-main, hati-hati. Iblis sudah mulai bisik dalam hatimu bahwa dosa, pengampunan dan pertobatan itu dipikir biasa. Iblis akan bisik kamu. Tapi kamu yang ambil komitmen, katakan saya mau bertobat, luar biasa. Kamu menang. Kita semua menang hari ini. Nyanyi lagu itu. Sudah tahu semua lagu itu? Ku menang. Agak keras sedikit suara. Kamu sudah diampuni dosamu, jangan takut. Tapi jangan pergi berbuat dosa itu lagi. Ya, anak-anak muda, kalian sudah diampuni dosa. Jangan berbuat dosa lagi. Dosa yang kemarin tadi pagi sudah lepas. Itu sudah dikubur di tempat yang kotor. Sudah, jangan pergi ambil lagi. Hari ini, setelah ini, belajar firman hari ini, besok kamu pergi di tempat yang baru, di jalan yang baru dengan Tuhan Yesus. Pasti kamu menang. Kamu akan diberkati dan dipakai Tuhan luar biasa. Lihat saya. Ya, lihat Tuhan itu kudus. Ya, saya kau punya orang. Ya, tidak usah jauh-jauh. Kau lihat siapa? Ya. Dunia ini kita bisa kuasai. Ya. Orang-orang hebat, Bapak Pendeta hormat dan lain-lain. Dari mana? Karena kekudusan itu. Hidup dalam firman itu penting sekali. Jaga kekudusan. Kita nyanyi ku menang. Kamu sudah menang. Di sana juga anak muda, dosa kalian sudah diampuni. Jangan takut. Tapi jangan pergi berbuat dosa itu lagi. Ku menang. Ulangan pasal 6. Ini dasar untuk mengajar orang anak-anak dan juga untuk kita. Firman ini disampaikan bagi bangsa pilihan, bangsa Israel. Ini semacam skema memperdengarkan berita hebat, berita luar biasa kepada bangsa Israel. Ulangan pasal 1 dan seterusnya di bawah. Saya tidak akan singgung banyak. Ulangan pasal 6. Ulangan pasal 6 ayat 1. Inilah perintah yang yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan. Jadi Musa sampaikan ini kepada bangsa Israel. Yang Musa sampaikan itu aturan yang dibuat oleh Elohim Israel atau Allah bangsa Israel, Allah kita di dalam nama Yesus. Ketetapan yang sudah ditetapkan, peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Ya. Ayat 1 itu, ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Nah, ini penting supaya dengan baik-baik aturan yang ditetapkan Allah, kalau kita ikuti, kita lakukan dengan baik, kita ajarkan kepada orang lain dengan baik, maka ini buahnya. Ayat 2,
supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu, umur panjang, berkat-berkat yang sukses. Semua itu kalau kita ikuti firman Tuhan, ya, lakukan firman Tuhan, ya. Dan lanjut, maka dengarlah hai orang Israel. Sekarang ini dengarlah guru-guru sekolah minggu, mama-mama yang hadir, ada beberapa bapak-bapak yang hadir. Dengarkanlah hai orang-orang Israel. Lakukanlah itu dengan setia. Apa itu? Perintah, firman. Ya, aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah. Dengarkan itu. Ya, supaya baik keadaanmu, ya, baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kalau orang dengar firman, lakukan firman, simpan firman di dalam hati, ini yang terjadi. Mereka itu dibawa di tempat yang subur, mereka itu diberkati. Di sini katakan Tuhan akan bawa mereka di apa? Di negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tapi dalam perjalanan banyak yang hilang karena mereka tidak jaga kekudusan, tidak lakukan perintah. Ayat 4. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, Allah itu satu. Ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Tidak boleh ada tuan lain di dalam hidup kita. Jadi kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan bagaimana? Memuji Tuhan. Banyak orang mengasihi Tuhan dengan cara menyembah Tuhan. Setelah menyembah Tuhan luar biasa, nangis dan lain-lain, dia keluar berbuat dosa. Itu namanya tidak menyembah Tuhan, tidak mengasihi Tuhan. Kalau saya menafsirkan mengasihi Tuhan, ya, mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, itu orang yang melakukan perintah firman. Itu yang selalu saya tafsirkan. Perintah firman apa? Jaga kekudusan tadi, belajar firman tadi, lakukan kebenaran tadi. Itulah mengasihi Tuhan. Bukan mengasihi Tuhan dengan pujian. Aku menyembah engkau. Waduh, pujiannya luar biasa. Di depan kelihatannya jadi malaikat. Karena kita lebih baik lihat kehidupan sehari-hari. Ya, itu penting. Jadi guru sekolah minggu, kalian tunjukkan kehidupan sehari-harimu kepada orang lain, kepada iblis, bahwa saya anak Tuhan. Berbeda dengan orang lain. Saya waktu kecil di kampung, datang ke sini juga. Teman-teman masih hidup ini, minum ini, makan ini, dan macam-macam. Saya bilang tidak boleh, tidak boleh. Mereka panggil saya apa? Pendeta kecil. Ya, pendeta kecil itu jalan. Kalau saya datang, mereka mulai pura-pura diam. Itu terjadi waktu saya masih SMP PG Sentani. Karena apa? Kalau ada di saya di situ, saya tidak mau dengar hal-hal begitu, atau saya tidak mau duduk dengan mereka. Saya pergi, itulah saya. Ini kesaksian hidup yang saya mau kasih. Ya, itu firman Tuhan juga bilang, orang yang hidup dengan orang fasik, duduk dengan orang fasik, berjalan dengan orang fasik, kelakuan kamu juga bisa berubah. Itu sebabnya saya sulit sekali duduk lama dengan teman-teman yang hidup dalam dosa-dosa itu. Ya, terus terang. Ke gereja sama-sama hari Minggu luar biasa. Saya masih duduk di belakang, mereka bersaksi luar biasa. Tetapi hari Senin Selasa sudah hidup dalam dosa. Wah, luar biasa. Satu kali ada seorang memang sudah pendeta dengan teman-temannya. Mereka ajak saya makan di Jalan Pos 7. Baru mereka ajarin saya begini. Kita duduk, ini meja makan. Meja di sini ada kue banyak, begitu ya. Jadi kita pesan bubur, tapi kue ini ada di sini. Jadi mereka ajarin saya begini, kau ambil kue itu, ambil satu, sambil makan, belum habis sudah ambil lagi. Jadi orang itu lihat seperti saya makan satu kue, satu buah saja. Padahal saya sudah ambil berapa, karena dia tidak lihat saya ambil. Jadi bayarnya berapa kue? Satu saja dengan bubur. Padahal saya sudah makan 5. Mereka ajarin saya. Nah, saya salahnya, saya ikut mereka punya.
Jadi saya ambil, tapi agak mau perut sudah mulai rasa ini. Selesai makan, baru berdiri saya muntah luar biasa di depan restoran, di tempat makan itu. Kue keluar semua, luar biasa. Aku kan menangis, air mata keluar, muka pucat. Belum pernah, maaf, saya belum pernah lakukan hal seperti itu. Tapi diajarin oleh kakak-kakak saya ini. Ya, ini kakak-kakak senior satu itu memang sudah, saya tidak mau sebut nama karena dia sudah terkenal. Mereka ajarin saya, begitu. Saya langsung mulut ini. Tadi kami makan kue banyak, bayar satu-satu, jadi ini keluar ini. Saya langsung bicara begitu. Orang Jawa itu dia kaget. Dia bilang begini, ya Mas, saya sebenarnya sudah tahu, tapi ya tidak apa-apa. Dia kan hitung kue. Di piring satu berapa piring, ada berapa buah kue, dia sudah hitung. Mereka ini tidak tahu, bodoh setan-setan ini. Aduh. Saya sudah tahu, mereka itu sudah biasa begitu, tapi tidak apa-apa. Nah, sekarang anak, saya baru lihat anak ikut masuk, jadi anak muntah karena salah makan. Aduh, luar biasa. Ini kisah nyata, ya, terjadi, luar biasa. Nah, penting sekali kalau mau hidup subur, hidup diberkati, masuk dalam susu dan madu. Itu fondasinya tadi saya sudah berdoa. Kedua fondasinya, tangan kamu ada, lebih baik kamu kerja dan melayani. Itu penting. Ada satu Tuhan dari kelas ini. Saya senang dia punya alat untuk mesin baba. Ya, dia kerja dengan tangan sendiri, melayani juga jalan. Itu yang selalu saya bilang. Jadi jangan begini terus. Lebih baik tangan begini, kerja, melayani, kerja. Ya. Kan Paulus kan begitu toh? Paulus. Jadi kalian calon-calon guru sekolah minggu dari kecil, dari seperti ini, kalian masih belum begitu sibuk, mulai buat sesuatu, mengajar anak-anak. Bila perlu kamu kerja sendiri, bawa kue atau gula-gula. Setelah mengajar anak-anak, bagi gula-gula atau kasih ayat Alkitab. Ya, kasih ayat Alkitab. Kalau siapa yang hafal saya kasih hadiah. Baru kasih gula-gula. Tapi beli gula dari mana? Ya dari kerjaan kamu sendiri. Kemandirian sudah harus mulai. Ya, kemandirian sudah harus mulai dari kecil. Nah, itu. Ayat 5 saya mau baca ini, ayat 6. Tapi mengajar firman Tuhan ini penting ya. Ayat 5 itu menjadi catatan, itulah rema atau sema. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi seluruh kehidupan kita mengasihi Tuhan, itu penting. Tidak ada lagi kita harapkan ini, harapkan itu, mengasihi ini, mengasihi itu, tidak. Hanya Tuhan. Ayat 6, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Firman Tuhan yang sedang disampaikan oleh saya sekarang diperhatikan baik-baik. Pertama tadi hati saya berat untuk langsung masuk khotbah firman. Tapi saya harus berdoa. Itu hati saya keras sekali bicara. Kamu doakan dulu. Di antara ini banyak yang hidup dalam dosa seks. Belum menikah mereka sudah hidup, sudah main. Itu hati saya bicara keras sekali. Saya tidak tahu kamu itu siapa, tapi Tuhan bicara itu. Makanya saya harus berdoa untuk kalian. Dan saya percaya di antara kalian yang sungguh-sungguh, kalian akan dipakai Tuhan ke depan. Ya, karena kamu sudah terima doa pengampunan dan doa pelepasan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Perhatikan baik-baik firman yang sudah disampaikan di dalam Alkitab. Atau setiap hamba Tuhan yang mereka sampaikan. Ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Nah, itu dia. Jadi inilah sebenarnya Bapak dan Mama punya tugas ini. Mengajarkan anak-anak berulang-ulang. Berulang-ulang. Kita ikuti ini lagi lanjut. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah. Jadi bukan di gereja waktu mengajar sekolah minggu saja. Di rumah juga mengajar firman Tuhan oleh siapa? Bapak dan Mama. Kuncinya sebenarnya Bapak. Ya. Kuncinya sebenarnya Bapak. Nah, Bapak saya pendeta cukup dikenal di Tolikara pada waktu itu. Dan dia selalu
Jadi ada pendeta yang orientasinya manusia. Bapak saya orientasinya manusia. Ya, dia selalu hidup dengan banyak orang, makan jalan bersama, hidup bersama, memberi untuk orang banyak. Itu bapak saya cirinya. Tapi ada orang orientasinya apa? Bara. Ya, dia isi firman sendiri, tapi di rumah hanya dia dengan keluarga saja. Tidak mau terima orang lain. Tamu-tamu datang hanya begitu. Tapi bapak saya tidak. Ya, siapapun datang ke rumah, dia kasih makan atau dia kasih sesuatu dan mereka harus bawa pulang. Itu bapak saya. Mendidik banyak orang dan dia kirim ke Sentani, kirim ke Rahukimo, kirim ke Mamberamo, ya, kirim ke beberapa tempat. Dan saya tahu dia pergi. Ya, pergi memberitakan Injil luar biasa. Makanya kan waktu saya lihat pas waktu kecil, bapak saya seperti itu, saya ambil keputusan karena dia tidak ada uang, tapi dia melayani terus. Saya putuskan, padahal waktu kecil saya didoakan untuk jadi pendeta. Tapi setelah saya sekolah SMA Negeri 1, saya dikenal baik oleh pejabat waktu itu. Waktu SMP, SMA saja saya sudah dikenal. Jadi lebih baik saya jadi kepala distrik. Nah, sudah, saya kasih tahu Bupati Albertine, kalian tidak tahu, itu bupati yang lama di Wamena. Barnabas Webu yang itu, dia ketua DPR. Saya minta mereka untuk memberikan surat, karena saya sudah dikenal di situ. Waktu SD aja saya menerjemahkan Alkitab lagi, menerjemahkan gubernur datang, saya terjemahkan dalam bahasa daerah. Jadi dari kecil memang sudah dikenal begitu. Saya langsung minta surat, mereka kasih, masuklah APDN, IPDN. Sekolah IPDN itu kalian tidak tahu, ilmu pemerintahan. Jadi kalau keluar dari situ, jadi camat, jadi bupati, naik lagi, jadi birokrat betul-betul. Sudah, saya diterima, sudah masuk. Masih mau sekolah begini, bapak saya datang dari kampung, sekolah pulang. Kamu mau jadi pendeta? Pendeta dan kepala orang pemerintah juga sama. Kan bapak kan perlu uang. Melayani kan saya kasih uang ke bapak. Bapak mau kirim orang kesulitan, jual babi juga tidak laku. Kan dia jual babi, dia misionaris. Misionaris itu babi banyak, jadi mereka tidak beli waktu di kampung itu. Terus jadi begini-begini, lebih baik saya dukung bapak, saya jadi camat nanti selesai sekolah ini. Angkat barang, dia tidak mau dengar apa yang saya ngomong. Angkat barang. Nah ini saya sudah lihat, seragam sudah ada, sepatu bagus, baju putih semua, sudah mau masuk ini. Rambut sudah digunting untuk sekolah IPDN di Yoka. Bapak saya bilang tidak, pulang. Jadi bapak juga penting. Anak kalau belok dari panggilan ini, bapak harus keras. Itu penting. Itu sebabnya bapak dibina, mamanya dibina. Mama saya itu bina saya di rumah. Ya. Jadi kalau saya ikuti sekolah minggu, saya sudah dibina oleh mama saya, gitu. Mama saya sudah nasihati saya, jangan main perempuan. Itu dosa. Itu masuk. Jadi mama-mama, sejak anak kecil kasih tahu, itu dosa, itu dosa, itu masuk. Jadi waktu kecil saya dimasukkan racun itu, racun tidak boleh main perempuan, itu sudah masuk. Jadi kalau saya mimpi saja, saya berasa bersalah. Coba, mimpi basah tadi saya bilang. Siapa pernah mimpi basah? Tahu mimpi basah tidak? Tahu. Tidur begitu bangun, seperti main perempuan. Seperti laki-laki main saya kalau perempuan. Kan pernah rasa. Itu, saya pernah begitu, itu saja saya merasa jatuh dalam dosa, tidak masuk surga. Bangun begini, di rumah, basah, nak mimpi. Apalagi kuat. Karena apa? Mama saya mengajarkan saya tidak boleh. Dari mana mama ajarkan saya? Alkitab. Ditambah dengan guru sekolah minggu waktu itu orang bule, orang barat. Sambung. Orang barat mengajarkan juga waktu itu dengan saya jaga kekudusan. Jadi mama dan orang itu guru sekolah minggu jadi sambung. Guru sekolah minggu orang barat itu saya tahu dia jaga kekudusan. Dan saya tahu orang itu masih ada sampai sekarang. Kalau saya ke luar negeri, saya biasa ketemu dia. Kan saya hormati dia karena dia pernah mengajarkan saya dan terima Yesus. Tapi kuncinya mama saya. Bapak saya sibuk melayani, ya. Seperti itu. Jadi penting sekali firman-firman yang sedang saya sampaikan ini berulang-ulang ajarkan kepada anak-anak. Ibu-ibu yang punya anak, ajarkan mulai hari ini. Lagi masih nangis begitu, ajarkan dia, doakan dia, tumpang tangan dengan dia, berjalan
peluk dia selalu. Baik-baik ya, jangan tipu, dosa. Jangan ambil gula-gula teman lain, itu dosa. Apalagi anak-anak sekarang sudah punya HP, anak kecil aja sudah nonton film-film tidak baik. Ya, itu mau jadi apa? Ini bahaya sekali. Tapi mengajarkan firman Tuhan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan. Jadi kalian jalan-jalan. Saya senang, saya iri hati dengan beberapa anak-anak, orang-orang yang saya lihat. Bapaknya pegang anaknya, mamanya di samping, mereka jalan sama-sama hari Sabtu begitu ya, ke mall atau ke toko atau di jalan-jalan ini. Hari Minggu setelah ibadah mereka jalan. Itu saya senang sekali. Ya, senang sekali. Karena saya sibuk. Ya, belum pernah saya pegang tangan anak saya itu. Tapi untuk Tuhan tolong, karena memang saya lakukan anak perempuan yang sudah nikah itu. Jadi apa yang saya dapat saya transfer kepada dia. Setiap bulan saya tanya dia. Kadang-kadang saya tipu. Ini saya tipu demi kebenaran. Saya tipunya begini. Bang, ini ada berita ini. Kemarin kamu sudah berhubungan seks dengan laki-laki itu. Padahal saya tipu. Dari mana? Kau jangan main-main. Ini benar nih. Beri. Saya serius, muka serius. Tapi ini tipu, dalam hati saya tahu saya tipu. Tapi kan saya mau tes dia. Bagaimana? Kalau tidak tes dia, tidak bisa ngaku kan? Dengan cara tipu-tipu begitu. Ini sudah, ini ada bukti. Orang-orangnya datang di luar. Bang, cepat. Mereka juga datang, kamu ketemu mereka. Padahal tidak ada orang di luar. Aduh. Jadi tidak ada. Sampai terakhir itu dia lempar saya. Ya. Oke, aman. Saya doakan kamu ya. Hati tolak tapi ya doa toh. Karena saya tipu dia udah tahu. Setiap bulan saya tes. Terus, seperti itu. Ya, itu bagian saya. Bagian mamanya ya selalu dengan dia. Jadi mamanya juga nasihati dengan keras. Ini penting, bapak dan mama ambil tanggung jawab. Itu mengajar kepada orang tua. Tapi kalian ini, nanti sebentar saya akan bicara. Mengajarkan itu kuncinya guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu itu mengajarkan anak-anak ini dengan firman. Isi firman dalam otak hati mereka. Supaya mereka bertumbuh jadi orang hebat, sudah berkeluarga, mereka juga mengajarkan firman yang sama. Jadi kalian mulai mengajarkan firman sejak anak-anak masih muda. Ya, seperti itu. Ini penting sekali. Untuk kalian, tapi juga untuk anak-anak. Harus mengajarkan, berulang-ulang. Waktu jalan, itu yang tadi saya bilang. Saya senang sekali, tapi orang lain saya belum lihat satupun. Orang lain. Bapak di mana, mama di mana, anak di mana. Terus hari Minggu, anak-anak pergi di sekolah Minggu. Bukan dia antar. Pergi sekolah Minggu, tangannya begini. Nah, berarti jauh sekali dia. Bapaknya jauh sekali dengan mereka. Jadi pantas, kalau sudah besar mereka lawan bapak, pantas. Mereka berontak dengan bapak, pantas. Terus anak yang sudah besar, kelakuan bapak dikopi semua 100%. Dilakukan seperti kelakuan bapak. Memang karena dia punya darah. Dia lihat dengan mata kepala. Bapak pukul mama di depan dia. Dia pikir, bapak pukul mama, berarti kalau saya nikah nanti saya pukul mama atau istri saya juga. Dia langsung praktekkan. Begitu dia besar, dia nikah. Dulu itu bapak saya pukul mama. Jadi ini sedikit salah pukul. Istrinya tidak pernah dipukul oleh bapak dan mama. Istrinya dibina dengan baik oleh bapak dan mama. Tapi suaminya dipukul oleh ini, dia lihat dengan mata kepala. Jadi dia bilang, aduh, bapak saya tidak pernah pukul saya, mama saya tidak pernah pukul saya, kenapa kamu pukul saya? Kok diam? Dihajar. Mau cerai, salah. Karena itu sudah bawa benihnya dari bapak mamanya si laki-laki ini. Inilah hancur rumah tangga karena benih yang sudah ditanam. Anak melihat bapak pukul mama. Anak melihat mama
cerewet terus ke suaminya atau ke bapaknya. Ya. Bapak sudah baik di mata anak, tetapi mama selalu tersalahkan. Mama merasa semua benar, bapak itu salah semua. Kecil pun semua salah, padahal benar. Di rumah ini semua karena saya. Bapak ini omong kosong. Itu yang diajarkan ke anak-anak. Nah, jadi anak-anak juga akan praktekkan. Ya. Bapak omong kosong, mama yang benar. Itu yang terjadi karena apa? Pendidikan anak-anak dari kecil itu yang diajarkan, bukan firman yang diajarkan, tapi contoh tidak baik yang diajarkan. Ini perlu dijaga baik, ya, perlu dilakukan dengan baik, mengajar baik dengan anak-anak, membicarakan firman waktu jalan, waktu duduk, waktu makan. Itu penting sekali. Apabila sedang dalam perjalanan, apabila sedang engkau berbaring, engkau bangun malam waktu sebelum tidur, bicara firman. Begitu bangun pagi sebelum mereka mandi dan lain-lain kumpul, bicara firman. Itulah firman yang saya ajarkan hari ini, yang Allah ajarkan kepada bangsa Israel. Jadi firman itu tidak pernah berhenti, karena firman bisa membuat semua orang berhasil dan sukses. Dan di sini juga bilang, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, ayat 8. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jadi tulisan kebenaran firman itu seperti ditulis di pintu atau di tembok supaya orang lihat, anak-anak lihat. Nah, saya di rumah itu kamar mandi saya tulis beberapa kata-kata Alkitab. Jadi waktu ke toilet duduk bisa baca, ya, bisa waktu mandi bisa lihat. Jadi ada tulisan-tulisan ayat Alkitab di tembok. Kalau lihat di kamar mandi saya dengan istri, ada tulisan tempel. Di mobil itu begitu saya masuk harus musik rohani, lagu-lagu rohani harus ada. Jadi telinga ini, mata ini itu harus firman terus berputar di sini. Itu yang saya lakukan. Kecuali masuk dalam rapat dalam dunia rapat dunia sembarang, ya. Itu mungkin stop dulu karena ikuti rapat. Begitu keluar di mobil pasti musik rohani. Supir-supir saya sudah tahu. Di rumah itu di tembok-tembok saya tempel itu tulisan-tulisan Alkitab. Nah, ini penting. Sederhana, gampang. Itu anggap biasa. Tapi itu pengaruh besar karena kata-kata yang ditempel itu kata-kata firman, berkuasa. Saat mata kamu melihat tulisan seperti ini, ya, Roh Kudus bekerja dan itu masuk. Itu penting. Jadi kalau firman itu kita ajarkan sejak masih anak-anak, itu luar biasa. Guru sekolah minggu penting sekali. Kuncinya kamu dulu. Kamu dulu belajar firman. Kamu dulu memberi contoh. Baru anak-anak akan ikut. Ya, anak-anak akan ikut. Itu penting sekali. Jadi kalau semua kita lakukan hal yang sama ayat-ayat berikutnya itu, atau Mazmur pasal 1 ayat 2 itu, Mazmur pasal 1 ayat 2 siapa yang hafal? Siapa yang hafal? Mazmur pasal 1 ayatnya yang ke-2. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan, merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Ini yang sekarang, itulah rema ini atau sema ini, ulangan pasal 6 ini. Mengajarkan firman itu siang dan malam. Di jalan, di rumah, bangun pagi, tidur sebelum tidur. Mengajarkan firman setiap hari. Di situ firman Tuhan bilang, ajarkan anak-anak. Ya, ajarkan semua. Itu siang dan malam. Penting sekali supaya firman menjadi pribadi dalam hidup. Contoh tadi, di rumah, di kamar, saya tempel ayat-ayat Alkitab. Kamar mandi saja di atas tempel itu tulisan ayat-ayat Alkitab. Di mobil, musik lagu-lagu rohani atau khotbah-khotbah. Di rumah malam, saya selalu dengar khotbah-khotbah orang lain. Saya juga perlu firman, saya dengar firman, khotbah-khotbah teman-teman. Nah, jadi telinga saya, ya itu di rumah itu saya lakukan begitu. Berita saya dengar, firman di sini juga saya dengar. Di telinga ini bisa masuk, ini luar biasa.
dengar yang mana, lihat yang mana. Ya, tulisan saya baca dengan mata saya, di telinga bisa dua, suara bisa saya dengar. Itu memang pelatihan, saya belajar khusus ilmu bagaimana bisa mendengarkan satu detik, beberapa poin bisa dengar, mata bisa baca, ya, telinga bisa dengar, tangan bisa arahkan orang lain. Dan detik yang sama, seperti itu. Tapi kembali lagi, firman Tuhan menjadi makanan rohani. Orang-orang yang hidup dalam firman, orang-orang yang menikmati firman, suka akan firman Allah, itu Mazmur tadi, ayat 3 itu, ayat 3. Mazmur ayat 3, coba. Ayat 3, bagus. Ayat 3. Jadi kita baca ini ayat 3. Kita baca sama-sama bersuara ya. 1, 2, 3. Dia seperti rumah di tangan kemudian terbaik, jangan sedang mengadakan musuhnya, Ya. Iya. Kuncinya tadi ayat berapa? Ayat 2. Hasilnya ini. Ayat 2 itu katakan merenungkan firman Allah atau Taurat firman ini, Alkitab firman Allah setiap hari seperti Ulangan pasal 6 tadi, pagi, siang, sore hidup dalam firman terus. Orang itu dikatakan di sini, orang itu atau ia itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Jadi krisis boleh datang, masalah boleh datang, dia tetap bertahan. Apa saja, ya apa saja yang diperbuatnya berhasil. Banyak orang tidak tahu, hamba-hamba Tuhan yang hidup dalam firman, mereka berhasil, mereka diberkati. Tapi orang yang tidak hidup dalam firman tapi jadi hamba Tuhan, iri hati yang mereka sebarkan. Wah, dia itu kan begini jadi begini dan begini jadi begini. Mereka sendiri tidak bangun fondasi yang kuat. Makanya dalam fondasi mereka itu hanya pikiran iri hati, benci, menjelekkan, fitnah orang. Hamba Tuhan tidak boleh fitnah orang, apalagi iri hati, tidak boleh. Ya. Padahal dia salah sendiri. Sebenarnya fondasinya tadi firman Ulangan pasal 6 tadi, Bilangan pasal 6 tadi, dan ini buah firman itu ini. Apa saja yang diperbuatnya berhasil, menghasilkan buahnya pada musimnya, buahnya dinikmati oleh orang banyak, karena firman itu ditanam di tepi aliran air. Air itu memberikan kehidupan, air itu memberikan kesuburan. Ya, air itu adalah firman. Kalau ada orang bilang itu Roh Kudus, saya tidak bicara Roh Kudus dan firman. Pokoknya firman Roh Kudus itu sama. Ya. Dua-dua harus ada di dalam firman itu Roh Kudus. Roh Kudus itu firman. Itu tiga jadi satu. Jadi kalau itu ada di dalam kita, kita sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan. Roh Kudus tenang di sana. Roh Kudus mengajari kita untuk jalan yang benar, lakukan yang baik. Itu. Jadi mau berhasil dan sukses, hidup dalam firman. Anak-anak urus sekolah minggu, kalian belajar firman, hidup dalam firman, jalan dalam firman, makan sehari-hari dalam firman. Beberapa tahun yang lalu saya khotbah dengan tema makan firman Allah. Oh tidak, temanya alamilah terobosan-terobosan yang dahsyat dari Allah ya, dalam kehidupan kita. Itu tema khotbah 2-3 tahun lalu. Ya, alami terobosan dahsyat dengan 3 topik. Topik pertama, belajar firman setiap hari. Itu dasarnya ini yang sedang saya ajarkan untuk guru sekolah minggu. Makan firman, hidup dalam firman. Ya. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, doa. 3 dan 2 sama. Doa dan puasa. Itu yang saya ajarkan. Kalau mau mengalami terobosan, apapun yang kamu buat berhasil, sukses dalam hidup, inilah rahasianya. Hidup dalam firman, maka kamu pasti diberkati. Kamu pasti orang-orang yang hebat ke depan. Hari ini kalian dalam proses persiapan. Sukses akan menjadi sahabatmu kalau kamu ikuti firman Tuhan. Saya pikir demikian. Jadi sekali lagi,
Orang yang hidup dalam firman, ia itu digambarkan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Sekarang kamulah jadi orang ini. Jadi kita mulai baca sama-sama. Saya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan lain-lain sebagainya. Oke, kita mulai baca ya. Ia itu bilang saya. 1, 2, 3. Saya seperti pohon ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daun. Tuh, itu kamu yang baca, saya juga yang baca. Saya mau sukses selalu untuk menolong banyak orang. Kamu juga mau sukses dalam segala hal. Rumah tangga baik, ya, pelayanan baik, kerjaan baik, kan itu. Mau apa lagi? Kalau kita diberkati, kita juga bisa menolong orang, membantu orang, ya. Itu, ya. Tiap hari kalau saya dapat uang keluar, dapat uang keluar, ya itulah hidup saya. Tidak pernah saya simpan uang di bank, simpan di orang-orang semua. Sejak waktu SD sampai detik saya berdiri ini, SMS masuk, bukan Bapak minta nomor rekening saya mau kirim uang. Mungkin bisa 3-4 orang selama hidup saya yang kirim uang ke saya per puluhan, mungkin 1-2 orang saja. Selama hidup saya mungkin berapa orang, dan itu satu, tidak banyak. Tapi kalau saya yang kasih, itu banyak. Ya, kalian kecil-kecil ini saya belum kasih. Kalau memang tidak perlu uang kalian. Maksudnya kalian belum waktunya butuh itu. Tapi yang besar-besar ini kelihatannya sudah dapat semua dari saya. Ya, itu bukti. Dari mana berkah? Ya, dari mana berkah? Orang tutup pintu di sini, Tuhan buka pintu di sana. Tuhan buka pintu di sini, Tuhan buka pintu di sana. Mau rasakan terobosan itu, hanya hidup dalam firman. Tidak ada lain. Buat orang lain iri hati, biarkan mereka. Tapi kamu jangan berbuat dosa. Nah, itu penting sekali. Wah, apa itu yang tadi saya katakan? Buat orang lain iri hati. Ya karena orang lain itu tidak hidup dalam firman, tetapi hanya otaknya selalu menjelekkan orang, selalu memfitnah orang, selalu pikirannya iri hati. Itu karena dia tidak dalam firman, fondasinya tidak kuat. Kamu tidak boleh seperti itu. Kamu selalu berbicara yang baik, berpikir yang baik, menolong orang dengan apa adanya. Pasti kamu diberkati. Ya. Pasti kamu diberkati. Ya. Luar biasa. Saya heran, firman, berkat itu datang, tapi pergi. Datang, tapi pergi. Ya, pergi. Saya kadang-kadang lewat mobil, saya bilang, supir berhenti. Orang di jalan, Tuhan tahu mata saya ini tahun 1991 saya pernah berdoa begini. Tuhan Yesus, berikanlah matamu kepada saya, jadi masuk mata saya. Hatimu juga Tuhan berikan. Saya berdoa 6 bulan dan Yesus kasih itu. Matanya dia kasih saya, hatinya dia kasih saya. Dengan mata itu saya bisa lihat orang yang membutuhkan. Ya. Orang yang membutuhkan saya pasti tahu. Orang datang ke rumah itu sekarang tadi aja penuh di rumah. Saya tidak ketemu langsung. Suruh mereka buka. Saya langsung ke sini. Tapi di antara itu saya sudah bisa tahu. Oh ini betul, ini tipu. Saya sudah tahu. Tipu suruh pulang, yang betul suruh dia lewat belakang, putar. Atau kasih tahu dia besok baru datang. Ya kalau saya kasih di depan orang itu, dia bilang apa? Dia kasih terus saya tidak dikasih. Nah, bukan berarti kalian ini semua ke rumah saya, bukan itu maksudnya. Tidak boleh, kalian tidak boleh. Maksud saya, kamu seperti itu gitu. Kalau kamu hidup dalam firman, kamu diberkati untuk memberkati orang lain. Kamu bisa, ya. Kamu bisa. Tidak ada orang yang tidak bisa. Ya, hanya sendiri yang buat diri sendiri tidak bisa. Tutup sendiri akhirnya berkat tidak turun. Ya. Terakhir contoh, laut mati. Siapa pernah ke Israel di sini? Yang pernah ke Israel? Kasihan. Oh, ini kamu pernah ya? 2 saja. Kapan kalian pergi? 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Kamu pernah ke laut mati? Nah, laut mati itu bagaimana? Panas. Panas? Lautnya ada biara. Ada apa? Ada burung ayam di atas? Iya.
itik di atas, mereka jalan-jalan di atas, minum di atas tidak. Artinya begini, laut mati itu tidak ada kehidupan. Kalau Danau Galilea ada ya kehidupan, ada ikan mujair, ada orang minum air dari situ, banyak orang hidup di atas Danau Galilea. Dari mana dua air itu datang? Dua danau itu air dari mana? Berbeda air kah? Mata air sama mata air dari Sungai Jordan ya. Mata air Sungai Jordan masuk ke Danau Galilea, masuk ke Laut Mati. Satu mata air masuk, tapi Danau Galilea hidup subur, memberkati banyak orang. Tapi Laut Mati, mata air yang sama, tidak ada kehidupan. Karena apa? Kenapa Laut Mati tidak ada kehidupan? Karena tidak ada pengeluaran. Di sana tutup, mati, tutup, tidak ada keluar. Kalau Danau Galilea ada tempat keluarnya, jadi subur, kayak ada kehidupan. Mengerti contoh ini? Kalau orang tidak tahu memberi, hidupnya menderita, hidupnya tidak diberkati. Seperti Laut Mati. Di Laut Mati tidak ada ikan, tidak ada burung, tidak ada kehidupan. Wah, kasihan. Padahal mata air dari Sungai Jordan yang sama, tapi Danau Galilea subur sekali, luar biasa. Orang bisa minum dari danau itu, orang bisa dapat ikan dari situ, orang bisa mandi dari situ, subur sekali. Mata air yang sama. Karena apa? Ada pengeluaran, ada mata air keluar. Jadi masuk di sini, ada keluar di sana. Nah, sama. Kamu diberkati, tapi kalau kamu tidak mau membantu orang lain, tidak akan diberkati seperti Laut Mati. Nah, itu. Banyak orang saya lihat diberkati, tetapi mereka memang hatinya ini kimbuk kalau lagi oleh. Ini kimbuk halanen bu harga gue yang baru wille pa. Gue pas-pasan lego ini warat top bayi gue sampai sekarang kasihan. Di anak urin nanti wange bukan itu. Jadi saya dengan kelompok saya itu ajaran dari bapak saya. Bapak saya itu terima memberi. Makanya bapak saya hidup subur, saya juga hidup subur untuk menolong orang banyak. Tidak pernah simpan. Itu saya kasih resep terakhir itu untuk kalian, ini anak-anak muda ya. Mau jadi orang hebat, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan hidup dalam firman, hidup dalam kekudusan, baru kamu akan diberkati. Saya pikir itu. Kita berdoa. Saya berdoa ya, tundukkan kepala. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih karena Engkau baik. Banyak hal yang hamba sampaikan, tapi Roh Kudus ajari anak-anakmu apa yang Engkau mau untuk mereka lakukan. Penyampaian saya mungkin campur aduk, mungkin kurang juga untuk mereka, tetapi Engkau sempurnakan firman-Mu, karena firman adalah sempurna. Buat mereka mengerti akan firman yang hamba sampaikan, yaitu hidup dalam firman, hidup dalam kekudusan, dalam proses mengajar anak-anak, mengajar orang lain. Jadi contoh yang baik dalam hidup dan kehidupan kami. Tuhan berkati anak-anakmu, urapi anak-anakmu. Terima kasih Yesus karena Engkau baik. Semua tundukkan kepala. Kalau ada yang mau didoakan khusus, semua tundukkan kepala, jangan buka mata. Angkat tangan kanan. Saya mau berdoa khusus untuk siapa yang mau didoakan. Apa saja yang kamu merasa mau didoakan. Beban apa, masalah apa, silakan. Terima kasih. Siapa lagi? Terakhir, siapa lagi? Siapa lagi yang mau didoakan? Siapa lagi yang mau didoakan? Terima kasih. Saya akan berdoa untuk kalian yang angkat tangan. Masalah apapun yang kamu hadapi, Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus akan selesaikan persoalanmu. Tuhan Yesus akan buka pintu bagimu. Hari ini juga. Angkatlah tangan kananmu dan sekarang terimalah doa. Tuhan Yesus, inilah anak-anakmu yang mengangkat tangan karena ada masalah,
karena ada pergumulan. Hamba tidak tahu, tapi engkau tahu. Dalam nama Yesus, engkau turunkan pengampunan sempurna untuk anak-anakmu kalau ada yang salah. Tapi kalau mereka membutuhkan kesembuhan, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada masalah dalam rumah tangga, Tuhan Yesus engkau tolong menyelesaikan masalah rumah tangga mereka. Kalau ada masalah pribadi, Tuhan Yesus tolong. Kalau susah dalam pekerjaan, Tuhan Yesus tolong. Terima kasih. Hamba tidak tahu, tapi engkau tahu. Engkau mengerti mereka. Ampuni segala salah dan dosa mereka. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terimalah pengampunan, terimalah berkat dari Allah, terimalah terobosan yang dari Allah. Dari ini sampai ke depan, Tuhan akan pakai kamu. Tuhan akan meluruskan jalan bagi kamu. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk beberapa anak-anak-Mu sudah angkat tangan dan sudah sampaikan isi hati mereka. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dan kemurahan. Hamba sudah berhenti berbicara. Firman-Mu terus berbicara dalam hati mereka. Dan Tuhan berkati acara seminar pembinaan guru-guru sekolah minggu mulai hari ini sampai besok. Tuhan cukupkan kebutuhan mereka. Tuhan cukupkan semua yang diperlukan. Berkati guru-guru yang akan mengajarkan. Berkati anak-anak atau guru-guru sekolah minggu yang akan menerima pelajaran. Terima kasih panitia juga, Tuhan berkati. Berkati ketua klasis dan seluruh stafnya. Tuhan berkati mereka selalu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Luar biasa. Terima kasih, Tuhan berkati. Jadi tadi kesaksian-kesaksian saya sampaikan, saya harap